Linearitas merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah spesifikasi suatu model yang digunakan sudah benar atau tidak. Dalam uji linearitas terbagi menjadi 4 metode. Yang pertama, yaitu uji linearitas metode Darwin-Watson test. Dalam uji ini terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu meregresikan variabel bebas terhadap variabel tergantung. Yang kedua yaitu mengkuadratkan semua variabel bebas. Yang ketiga yaitu meregresikan variabel bebas dan variabel bebas yang telah dikuadratkan terhadap variabel tergantung. Nah, berikut adalah contoh kasus dengan menggunakan 30 sampel yang digunakan. Meregresikan variabel bebas terhadap variabel tergantung. Langkah yang pertama yaitu buka aplikasi SPSS. Pada variabel view, kolom name diisi dengan iklan, personal selling, dan penjualan. Klik tab, kemudian pada kolom label diisi dengan iklan, personal selling, dan volume penjualan. Kemudian klik tab dan pada kolom insert diisi dengan vokal. Kemudian, masukkan seluruh data pada kolom data view. Setelah itu, klik Analyze, Regression, dan Linear. Kemudian, masukkan variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependennya yaitu volume penjualan, dan variabel independennya yaitu iklan dan personal selling. Kemudian, klik kotak statistik bagian residual, kemudian checklist Darwin-Watson, kemudian Continue, dan klik OK. Maka hasil output yang dihasilkan nilai Darwin-Watson sebesar 1,028. Mengkuadratkan semua variabel bebas. Langkahnya yaitu klik Transform, Compute Variable, kemudian pada menu target variabel diisi dengan X1 SQR, kemudian Numeric Expression diisi dengan iklan kali iklan. Kemudian klik OK, serta kuadratkan variabel personal selling dengan cara yang sama. Hanya saja perbedaannya pada saat mengisi target variabel diisi dengan X2 SQR. Dan pada kolom numeric expression diisi dengan personal selling dikali personal selling. Kemudian klik OK sehingga muncul dua variabel yang telah dikuadratkan seperti berikut. Meregresikan variabel bebas dan variabel bebas yang telah dikuadratkan terhadap variabel tergantung. Langkah yang pertama yaitu kita kembali ke data view, kemudian klik Analyze, Regression, dan Linear. Kemudian kita klik Reset, kemudian masukkan variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya yaitu volume penjualan dan variabel independennya yaitu personal selling, X1 SQR, dan X2 SQR. Kemudian klik statistik pada bagian residual, checklist Darwin-Watson, kemudian klik Continue, kemudian klik OK. Maka hasil yang dihasilkan yaitu Darwin-Watson yang kedua yaitu 1,166. Yang kedua yaitu uji linearitas metode Ramsey test. Dalam uji ini terdapat dua cara. Yang pertama yaitu meregresikan variabel bebas terhadap variabel tergantung. Yang kedua yaitu meregresikan variabel bebas dan DFF1 terhadap variabel bebasnya. Meregresikan variabel bebas terhadap variabel tergantung yaitu langkahnya sama seperti metode sebelumnya, yaitu memasukkan data ke dalam aplikasi SPSS. Kemudian klik Analyze, Regression, dan Linear. Kemudian masukkan variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya yaitu volume penjualan dan variabel independennya yaitu iklan dan personal selling. Kemudian klik Save. Kemudian pada kotak Influence Statistik, checklist DFF fit. Kemudian klik Continue dan klik OK. Maka hasil output yang dihasilkan yaitu R sebesar 0,796 dan R square sebesar 0,633. Sehingga nilai koefisien determinan yaitu 0,633 atau setara dengan 63,3%. Selanjutnya yaitu meregresikan variabel bebas dan DFF1 terhadap variabel bebasnya. Langkah pertama yaitu kita kembali ke data awal, kemudian klik Analyze, Regression, Linear. Kemudian klik Reset,
Masukkan variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya yaitu volume penjualan, dan variabel independennya yaitu iklan, personal selling, dan DFF sehingga menghasilkan output berikut. Diperoleh yaitu nilai F hitung sebesar 220,725, lebih besar daripada nilai F tabel yang hanya 4,210, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang benar adalah linear. Uji linearitas metode line range multiplier test ada 4 cara. Yang pertama, meregresikan variabel bebas terhadap variabel tergantung. Yang kedua, mengkuadratkan semua variabel bebas. Yang ketiga, mengkuadratkan variabel independen, sehingga pada data editor kita mempunyai dua variabel bebas yang telah dikuadratkan. Yang terakhir, meregresikan variabel bebas yang telah dikuadratkan terhadap nilai residual. Cara pertama adalah meregresikan variabel bebas terhadap variabel tergantung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, buka file uji asumsi klasik. Kedua, klik Analyze Regression dan Linear. Yang ketiga, masukkan variabel volume penjualan pada kotak dependen dan masukkan variabel iklan dan personal selling pada kotak independen. Selanjutnya, klik Save pada kotak residual, klik Understand DZ lalu Continue. Selanjutnya, abaikan pilihan yang lain, klik OK. Dan terakhir, kembali ke data editor. Sekarang kita sudah memiliki variabel terbaru unstandarized residual, yaitu res_1. Cara kedua adalah mengkuadratkan semua variabel bebas dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, klik transform, terus compute. Selanjutnya, isi target variabel dengan X1 SQR. Selanjutnya, isi numeric expression dengan iklan kali iklan, terus klik OK. Cara ketiga, dengan cara yang sama kita kuadratkan variabel personal selling sehingga pada data editor kita mempunyai dua variabel bebas yang telah dikuadratkan, yaitu sebagai berikut. Cara yang keempat yaitu meregresikan variabel bebas yang telah dikuadratkan terhadap nilai residual. Langkahnya yang pertama, klik Analyze Regression Linear. Yang kedua, klik Reset. Yang ketiga, masukkan variabel res_1 pada kotak dependen dan masukkan X1 SQR dan X2 SQR pada kotak independen. Dan terakhir, klik OK. Selanjutnya yaitu mengenai uji MWD. Uji MWD merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur linearitas yang dikembangkan oleh 3 orang, yaitu McKinnon, White, dan Davidson. Ada 2 cara untuk mengerjakan uji linearitas metode MWD ini. Yang pertama adalah dengan menambahkan variabel Z1 sebagai variabel model regresi, dan yang kedua adalah dengan menambahkan variabel Z2 sebagai variabel bebas pada model regresi. Langsung saja pada cara yang pertama, yaitu dengan menambahkan variabel Z1 sebagai variabel model regresi. Langkah pertama yaitu dengan mengestimasi model iklan personal selling terhadap penjualan sehingga nilai Y yang diestimasi menjadi P1. Langkahnya itu yang pertama, klik Analyze Regression Linear, lalu masukkan variabel volume penjualan pada dependen dan variabel iklan dan personal selling kepada independence, lalu klik Save. Dan pada kotak predicted values, klik unstandard. Selanjutnya yaitu klik OK, lalu hasilnya yaitu P1. Langkah selanjutnya yaitu mengestimasi model LN, iklan dan personal selling terhadap LN penjualan hingga menghasilkan nilai LNY yang diestimasi P2. Caranya itu klik transform lalu compute, dan pada target variabel diisi dengan LNY, pada kotak numeric expression diisi dengan LN penjualan, dan pada kotak tipe dan label klik penjualan, lalu klik OK. Ulangi dengan cara yang sama pada biaya periklanan yaitu LNX1 dan personal selling LNX2. Hingga pada lembar data view nanti
akan memperoleh kolom tambahan yaitu lny, lnx1 dan lnx2 seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu meregresikan lnx1 dan lnx2 terhadap lny dengan langkah yaitu klik Analyze, Regression Linear, klik Reset, dan masukkan variabel lny kepada dependent dan lnx1, lnx2 kepada kotak independent. Klik Save, lalu pada kotak Predicted Values klik Unstandard, lalu Continue dan akan menghasilkan pre2 seperti pada gambar di sini. Langkah selanjutnya yaitu mengurangi pre2 dengan ln pre1 hingga menghasilkan z1 dengan cara klik transform lalu compute. Selanjutnya yaitu target variabel diisi dengan ln pre1, tipe dan label itu klik ln pre1 dan numeric expression diisi dengan ln pre1. Klik OK, lalu klik transform compute. Target variabel itu diisi dengan z1, numeric expression itu diisi dengan pre2 dikurangi ln pre1 seperti ini. Lalu klik OK. Nah, langkah selanjutnya itu mengestimasikan model iklan personal selling dan Z1 terhadap penjualan dengan cara klik Analyze, Regression Linear, klik Reset, lalu masukkan volume penjualan pada kotak dependent dan pada kotak independent diisi iklan personal selling dan juga Z1. Lalu klik OK di mana hasilnya adalah 0,124, maka model ini dinyatakan linear. Langkah selanjutnya yaitu dengan menambahkan variabel Z2 sebagai variabel bebas pada model regresi. Dengan langkah pertama yaitu mencari nilai log linear dari log linear pre2 atau ALN pre2 dengan cara klik transform compute. Target variabel itu diisi dengan ALN pre2, lalu pada tipe dan label itu diisi dengan pre2, sehingga nanti pada numeric expression itu akan terisi seperti ini. Lalu klik continue. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai Z2 dari perhitungan ALN pre2 dikurangi pre1 dengan cara klik transform, lalu compute, di mana target variabelnya itu diisi dengan Z2. Lalu pada tipe dan label itu diisi seperti ini, klik pada unstandard pre2 sehingga nanti pada numeric expression hasilnya akan seperti ini. Lalu klik continue. Nah, langkah ketiga yaitu mengestimasi model iklan personal selling dan Z2 terhadap volume penjualan dengan cara klik Analyze, Regression Linear. Lalu pada kotak dependent diisi dengan volume penjualan dan pada kotak independent itu diisi dengan iklan personal selling dan Z2, lalu klik OK. Sehingga output yang dihasilkan yaitu 0,126, di mana model ini dinyatakan tidak linear.